Salam, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari yang indah ini kita boleh kembali berjumpa melalui program motivasi pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17 yang berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menyarankan kepada kita agar kita tidak merasa iri terhadap orang-orang berdosa, dan sebaliknya tetap takut kepada Tuhan secara konsisten. Latar belakang pernyataan ini dapat dipahami melalui pemahaman prinsip-prinsip ajaran agama Yahudi dan Kristen yang terkandung di dalam kitab Amsal. Dalam konteks ajaran agama ini, iri hati dianggap sebagai sikap yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip cinta kasih, keadilan, dan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Iri hati seringkali muncul ketika seseorang melihat orang lain memiliki sesuatu yang mereka inginkan, atau merasa bahwa orang lain lebih berhasil atau bahagia daripada mereka. Iri hati dapat menghasilkan rasa ketidakpuasan, kekecewaan, dan kebencian yang merugikan diri sendiri dan hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal, penulis menekankan pentingnya menjaga hati agar terbebas dari penyakit iri hati. Penulis menyarankan agar kita tidak memandang orang-orang berdosa dengan perasaan iri hati, karena hal itu hanya akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak benar dan mengabaikan nilai-nilai spiritual yang penting. Sebagai gantinya, penulis menekankan perlunya memiliki rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukanlah takut dalam arti takut akan hukuman, tetapi lebih pada rasa hormat, ketaatan, dan kagum kepada Tuhan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan kehadiran Tuhan yang sempurna, kebijaksanaannya, dan kemampuannya untuk memberikan petunjuk hidup yang benar. Dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan memiliki pegangan moral yang kokoh, menghindari jalan dosa, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Pesan ini mengajak kita untuk memfokuskan perhatian dan pemikiran kita pada hubungan kita dengan Tuhan serta kehidupan rohani yang benar, daripada membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain atau merasa iri terhadap mereka. Dengan begitu kita dapat menghindari jalan yang salah dan hidup dalam kebenaran dan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, tujuan penulis kitab Amsal dalam menyampaikan pernyataan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, adalah untuk memberikan nasihat yang bijaksana dan pedoman moral kepada pembaca. Kitab Amsal secara umum ditulis oleh Raja Salomo dan mengandung kumpulan ajaran hikmat dan prinsip hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam konteks ayat ini, penulis ingin mengingatkan para pembaca kitab Amsal agar menjauhi sikap iri hati terhadap orang-orang berdosa. Iri hati adalah sikap yang merugikan, yang seringkali melahirkan keinginan untuk mencapai apa yang dimiliki orang lain atau merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki sendiri. Penulis ingin menekankan bahwa iri hati tidak sejalan dengan prinsip hidup yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Para sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Sebagai gantinya, penulis mengajak pembaca untuk memiliki rasa takut akan Tuhan secara konsisten. Takut akan Tuhan di sini mengacu pada rasa hormat, ketaatan, dan kesadaran akan kehadiran dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan menjadikan Tuhan sebagai otoritas dan pegangan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari penekanan takut akan Tuhan adalah agar pembaca terhindar dari jalan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, kita dapat mengembangkan karakter yang baik, membuat keputusan yang bijaksana, dan hidup dalam kebenaran serta kekudusan. Pernyataan penulis dalam Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, mengandung beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini, yang bisa menjadi pelajaran, yang bisa menjadi pesan Tuhan, yang bisa menjadi pedoman kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah kita perlu mengatasi rasa iri hati. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, penulis menekankan pentingnya untuk tidak merasa iri terhadap orang-orang berdosa. Iri hati adalah sikap yang merugikan diri sendiri, dapat menciptakan ketidakpuasan dan merusak hubungan sosial kita dengan sesama. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk fokus pada pengembangan diri sendiri dan menghargai apa yang kita miliki, daripada membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Yang kedua yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah kita harus mengutamakan takut akan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, penulis menegaskan agar kita senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan. Hal ini menunjukkan perlunya mengutamakan hubungan spiritual dan moral dengan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Dengan memiliki rasa hormat, ketaatan, dan kesadaran akan kebesaran Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan nilai-nilai Tuhan dan hidup mampu mentaati, mematuhi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kita harus fokus pada nilai-nilai spiritual. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengajak kita untuk mengalihkan perhatian kita dan pemikiran kita pada hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan nilai-nilai rohani yang baik. Dengan memusatkan perhatian pada takut akan Tuhan, kita dapat menghindari godaan untuk terlibat dalam perilaku yang salah dan menjaga integritas moral kita dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah kita perlu mempertimbangkan akibat dari iri hati. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengingatkan kepada kita bahwa iri hati dapat membawa kita kepada hal-hal yang sia-sia, yang merugikan, yang membuat kita berdosa dan menjauhkan kita dari hidup yang benar. Dengan merenungkan hal ini, kita dapat lebih waspada terhadap bahaya iri hati dan berusaha untuk membangun sikap yang sehat dalam hubungan kita dengan orang lain dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kelima yang perlu kita renungkan adalah kita harus memiliki kebijaksanaan hidup. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, keseluruhan pesan dalam pernyataan ini adalah untuk membimbing kita dalam hidup dengan bijaksana. Dengan menghindari iri hati dan mengutamakan takut akan Tuhan, kita dapat mengembangkan karakter yang baik, membuat keputusan yang tepat, dan hidup dalam kebenaran serta kekudusan. Melalui pemahaman dan refleksi terhadap firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat merenungkan pentingnya menjaga hati dari iri hati, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan membantu kita untuk tumbuh secara spiritual dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan lebih berarti, dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Para sahabat yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Jangan biarkan firman Tuhan lalu begitu saja dari hidupmu, tapi biarlah firman itu termeterai dalam hidupmu dan engkau lakukan dalam hidupmu tiap-tiap hari. Kembangkan sikap dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, buanglah segala sakit hati, iri hati, karena itu hanya merugikan diri kita, merusak hubungan kita dengan sesama, dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Kita lakukan semua tugas tanggung jawab kita, seraya kita bersyukur untuk apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan jangan pernah iri terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain, karena kita adalah orang-orang yang berharga, yang unik di mata Tuhan. Setiap pribadi sangat bernilai di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan diri, kita kembangkan karakter yang baik untuk senantiasa terhindar dari iri hati. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Nikmati penyertaan Tuhan dalam hidupmu sepanjang hari ini, maka engkau akan melihat betapa Tuhan itu baik bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.